Jadi saya perwakilan menjelaskan tentang asuhan keperawatan anak dengan glomerulus nefritis kronis, yaitu di mana pengertiannya suatu penyakit ditandai dengan terjadi inflamasi dan glomerulus dan disebabkan oleh inflamasi bakteri atau virus tertentu. Itu dikutip dari Prabowo dan Pranata tahun 2014. Nah, sedangkan glomerulus nefritis kronis awitnya mungkin seperti glomerulus akut dan tampak sebagai tipe reaksi antigen antibodi yang lebih ringan dan kadang sangat ringan hingga terabaikan. Itu dikutip dari Haryo. Nah, berdasarkan uraian di atas, glomerulus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh inflamasi atau virus yang merupakan penyebab utama gagal ginjal pada anak maupun dewasa. Nah, etiologinya adalah lanjutnya GNA, seringkali tanpa riwayat infeksi. Tapi bakteri yang biasanya itu ada Streptococcus beta hemolyticus grup A. Bisa jadi keracunan, bisa jadi juga dengan diabetes mellitus, trombosit vena renalis, hipertensi kronis 6, penyakit kolagen. Nah, itu penyebab lainnya yang tidak diketahui dan ditemukan pada stadium lanjut. Ada tanda gejala di sini yaitu di mana sakit kepala, demam, odem wajah, nyeri pinggul, hipertensi ringan sampai berat, nyeri tekan dan seluruh sudut koste vertebral. Lalu ada proteinuria, hematuria, oliguria. Nah, tanda gejala ini biasanya yang diderita. Nah, pemeriksaan penunjang ya pada urin ditemukan albumin positif, silinder, eritrosit, leukosit hilang timbul. Berat jenis urin tetap pada 1008 sampai 1012. Nah, pada darah sendiri itu ditemukan lead, ureum, keratin dan fosfor serum yang meninggi serta kalsium serum yang menurun, sedangkan kalium meningkat. Anemia tetap ada. Fungsi ginjal juga menunjukkan fungsi ginjalnya menurun. Nah, di situ ada pathway-nya yang bisa dilihat. Yang pertama adalah glomerulusnya itu sendiri. Dia itu awalnya terjadi karena infeksi Streptococcus, terus udah timbul lesi, terus fungsi ginjalnya sudah abnormal. Nah, dari 3 yang abnormal itu udah ada gangguan filtrasi, ada udem pada wajah, sama ada asites. Nah, kalau untuk dari asites sendiri itu kayak desakan rongga dadanya meningkat, terus komplain parunya menurun, sesak nafas, gangguan pola nafas. Kalau untuk odem wajah itu sendiri ada citra tubuh sama integras kulit. Kalau gangguan filtrasinya itu ada dibagi menjadi 2, yaitu ada gangguan eliminasi urin, gangguan penurunan nutrisi, terus ada gangguan metabolisme dan gangguan keseimbangan cairan elektrolit. Nah, setelah itu juga kita mengambil pengkajiannya itu riwayat kesehatan sekarang, yaitu meliputi keluhan gangguan yang berhubungan dengan penyakit saat ini, seperti mendadak nyeri abdomen, pinggang, dan udem kalau edema. Nah, pengkajian fisiknya itu sendiri ada seperti sistem saraf, sistem pernafasan, frekuensi nafas cepat, edema paru, sistem pencernaan, asites, distensi abdomen, sama sistem eliminasi terus juga ada protein urea. Untuk makanan atau minumannya itu kayak mual, muntah, anoreksia, nyeri atau kenyamanan, itu ada demam, sakit kepala sama nyeri. Terus sirkulasinya itu ada hipertensi. Nah, di situ diagnosa keperawatannya itu yang pertama adalah perfusi jaringan renal tidak efektif. Terus kelebihan volume cairan atau gangguan mekanisme regulasi, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, gangguan eliminasi urin, sama hambatan pertukaran gas. Jadi ketidakseimbangan ventilasi atau perfusi. Intervensinya yang pertama di diagnosanya itu ada perfusi jaringan renal tidak efektif. Jadi yang itu diagnosa. Nah, intervensinya kaji adanya udem pada area tergantung pada pasien. Pantau dan dokumentasikan asupan haluran pasien setiap 2 hingga 4 jam.
Yang ketiga, pantau dan dokumentasikan warna dan karakteristik urin pasien. Yang keempat, observasi pola kemih pasien. Yang kelima, kolaborasi pemberian dopamin dosis rendah sesuai dengan program. Nah, yang keenam, jelaskan pada pasien, anggota keluarga, atau pasangan tentang alasan terapi efek yang diharapkan. Ada juga dari kelebihan volume cairan, yaitu kajian masukan yang masukan yang relatif terhadap keluaran serta ukur dan catatan masukan keluaran dengan akurat. Terus timbang berat badan setiap hari, kaji perubahan udem, ukur lingkar abdomen dan umbilikus. Observasi udem di sekitar mata di area dependent. Seperti itu. Nah, bisa dilihat lagi. Di situ ada diagnosanya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Contohnya saja pemberian makanan dalam porsi sedikit pada awalnya. Pemberian makanan dengan cara yang menarik, kolaborasi dengan ahli gizi, diet rendah garam untuk mengurangi udem dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, untuk diagnosa gangguan eliminasi urin itu sendiri berikan perawatan yang tepat untuk kondisi perkemihan pasien. Lalu kolaborasi pemberian obat nyeri yang diprogramkan dan dipantau keefektifannya. Yang kelima adalah diagnosa hambatan pertukaran gas. Biasanya yang pertama itu anjurkan pasien untuk menyelingi periode istirahat dan aktivitas. Terus rencana aktivitas pasien dalam tingkat yang masih dapat ditoleransi, observasi laboratorium dan feses, Terus pantau tanda-tanda vital, irama jantung, GDA, serta hemoglobin. Yang terakhir ada jelaskan kondisi pernafasan pasien dan anggota keluarga atau pasangan termasuk petunjuk tindakan pencegahan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.